Cerita di episode kali ini dikirimkan oleh seorang bernama Wardi. Beliau ada seorang tukang bakso yang sering mangkal di malam hari di dekat sebuah stasiun di pinggiran kota. Dan beliau mempunyai seorang pelanggan bapak tua yang di belakangannya beliau tahu bahwa itu bukan sosok manusia, tapi sosok jin korin dari seseorang yang sudah meninggal. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Di cerita kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seseorang bernama Wardi. Beliau adalah seorang tukang bakso yang sering mangkal di malam hari di dekat sebuah stasiun di pinggiran kota. Dan beliau mempunyai seorang pelanggan, bapak tua yang belakangan beliau tahu bahwa itu bukan sosok manusia, tapi sosok jin korin dari seseorang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Oh ya, buat lebih gampang, gua akan ber-VOV sebagai Bapak Wardi. Namaku Wardi. Sejak lebih dari 10 tahun lalu, aku hidup dari mendorong gerobak bakso. Aku bukan tipe pedagang yang suka ramai. Aku memilih mangkal malam hari hingga subuh, saat jalanan sepi dan pelanggan tidak banyak bicara. Lokasiku waktu itu di pinggir kota, dekat rel kereta tua dan deretan rumah lama yang sebagian sudah kosong. Lampu jalan jarang, suasananya redup, tapi justru disitulah aku merasa tenang. Awalnya semua berjalan normal, sampai suatu malam, sekitar jam 3 pagi, datang seorang pria. Usianya sekitar 50-an, badannya kurus, wajah pucat, tapi rapi. Bajunya selalu sama, meja krem, lengan panjang, celana hitam, dan sepatu pentopel pusang. Bakso satu, biasa. Katanya, suaranya datar, tidak ramah, tapi juga tidak menyeramkan. Aku buatkan bakso seperti biasa. Saat kuberikan, dia hanya mengangguk, duduk di bangku kecil samping gerobak. Yang anehnya, dia tidak pernah menghabiskan baksonya. Paling hanya diaduk-aduk, kadang diseruput 1 sendok, lalu bangkit dan pergi. Mangkuknya ditinggal begitu saja, uangnya selalu pas, tidak pernah kurang atau lebih. Aku mengira dia hanya seorang yang kesepian, dan anehnya lagi, dia selalu datang tepat jam 3 pagi, tidak pernah meleset seperti jam hidup. Malam demi malam berlalu, hujan, panas, angin kencang, dia tetap datang. Aku mulai hafal langkah kakinya. Pelan, tidak pernah terburu-buru. Sampai satu malam, aku merasa ada yang tidak beres. Malam itu hujan deras sejak tengah malam. Jalanan becek, gerobakku basah di mana-mana. Aku hampir memutuskan pulang lebih awal. Jam di ponselku menunjukkan jam 3 lebih 5 dini hari. Biasanya, sebelum jam itu, pria itu sudah datang. Aku menunggu. Jam 3 lebih dari 10 menit. Jam 3 lebih dari 15 menit. Belum muncul. Aku mulai merasa lega. Namun, tiba-tiba, dari arah gang sempit dekat rumah kosong, terdengar suara langkah. Tek, tek, tek. Dia datang. Di bawah hujan deras, aku refleks menunduk melihat kakinya. Sepatunya kering. Tidak ada lumpur, tidak ada air. Padahal tanah di situ becek luar biasa. Bakso satu, katanya. Saat aku menyiapkan pesanan,
aku mencium bau aneh, bau tanah basah bercampur anyir, seperti bau liang kubur. Bukan bau hujan. Tanganku gemetar saat aku menuangkan kuah. Aku letakkan mangkuk di bangku saat menoleh kembali. Bangkunya kosong. Tidak ada orang. Tidak ada suara langkah pergi. Baksonya masih utuh. Uangnya ada di atas gerobak. Aku pulang malam itu dengan dada sesak. Sepanjang jalan, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Padahal, setiap kali kutoleh, tidak ada siapa-siapa. Paginya, aku cerita ke tukang kopi warung buka 24 jam. Tidak jauh dari tempat mangkalku. Wajahnya langsung pucat. "Kamu mangkal dekat rumah kosong itu ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Mas, rumah itu dulu rumah Pak Darto." Aku belum mengenal nama itu. Dulu beliau sering beli bakso malam-malam. Tukang baksonya mangkal di situ juga. Persis kayak kamu sekarang, Mas. Aku merinding. Pak Darto meninggal 3 tahun lalu selanjutnya. Jam 3 pagi jatuh mendadak. Katanya sehabis beli bakso. Aku tertawa kaku, berusaha menolak percaya. Masalahnya, katanya lagi, sambil menunjuk dinding warung. Itu fotonya. Aku menoleh, dan darahku seperti berhenti mengalir. Wajah di foto itu sama persis, tidak meleset sedikit pun. Bahkan, bajunya, kemeja krem. Malam itu aku nekat tetap mangkal, entah karena penasaran atau bodoh. Jam 2:50, suasana terasa berat. Udara dingin, tidak ada angin, tapi bulu kuduku berdiri. Tepat jam 3, lampu jalan dekat rumah kosong mati. Dan dari arah gang, dia muncul. Tapi kali ini, wajahnya berbeda. Lebih pucat, matanya kosong. Dan saat dia berdiri di depan gerobak, aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Bayangannya tidak ada. "Bakso 1," katanya. Aku gemetar, tapi tetap membuatkannya. Saat aku menyerahkan mangkuk, dia menatapku lama. "Terima kasih sudah menggantikan," katanya pelan. Apa maksudnya, Pak?" tanyaku, suaraku hampir tidak keluar. Dia tersenyum tipis. Tukang bakso sebelumnya capek. Lampu jalan menyala kembali dan dia menghilang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mangkal di tempat tersebut. Tapi cerita belum usai. Beberapa hari kemudian, tukang kopi bilang, setiap pagi jam 3, selalu ditemukan semangkuk bakso dingin di bangku dekat rumah kosong itu. Padahal, tidak ada tukang bakso. Dan gerobak yang dulu dipakai sebelum aku hilang entah kemana. Oke, sekian cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.